Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naval Kawas dengan NIM 2020 10 1103 11465, kelas FH 3G dengan mata kuliah Hukum Ekonomi Bisnis. Di sini saya ditugaskan yaitu untuk membuat mapping tentang surat-surat berharga. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian surat berharga. Surat berharga atau commercial paper adalah sebuah dokumen yang memiliki nilai uang yang diakui dan dilindungi oleh hukum untuk kepentingan transaksi pembayaran, perdagangan, dan penagihan atau sejenis lainnya. Selain digunakan untuk pembayaran, fungsi utama dari surat berharga adalah sebagai surat legitimasi, karena surat berharga tersebut adalah panduan bagi pemegang surat dianggap sebagai pihak yang dapat melakukan atau memiliki hak-hak tertentu. Yang kedua, yaitu ada ciri-ciri surat berharga. Ciri-ciri surat berharga memiliki ciri khusus yang perlu kita ketahui. Yang pertama, yaitu ada harus memiliki nama. Yang kedua, bentuk surat berupa dokumen tertulis. Yang ketiga, adanya tanda tangan dari pihak-pihak terkait. Yang keempat, adanya terdapat akta perintah atau janji pembayaran. Yang kelima, terdapat nama orang yang bertanggung jawab untuk membayar dalam dokumen tersebut. Yang terakhir, yaitu adanya keterangan jatuh tempo atau waktu pembayaran yang harus dilakukan. Selanjutnya, yaitu menjelaskan tentang macam-macam surat berharga. Yang pertama itu ada wesel, yang kedua ada surat sanggup, yang ketiga ada saham, yang keempat ada kwitansi, yang kelima ada surat hutang, yang keenam ada delivery order, yang ketujuh ada consignment, yang kedelapan ada cek. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa macam surat berharga yang perlu kita ketahui. Masing-masing surat berharga tersebut memiliki ciri dan syarat yang mirip secara umum, namun kegunaan dan fungsinya berbeda. Yang pertama itu ada wesel. Wesel merupakan surat berharga yang di dalamnya membuat akta wesel, tanggal, dan ditandatangani oleh penerbit yang menerbitkan perintah tanda syarat kepada pihak terkait perihal hari pembayaran kepada penerima yang telah ditunjuk penerbit maupun penggantinya di suatu tempat. Adapun syarat-syarat wesel sebagaimana dengan pasal KUHD sebagai berikut. Yang pertama, tertera kata wesel yang jelas pada dokumennya. Selanjutnya ada pemerintah tidak memiliki syarat jumlah uang yang ditentukan. Selanjutnya ada tertera nama orang yang bertanggung jawab untuk membayar. Keempat, adanya ketentuan tanggal pembayaran, tempat pembayaran, dan dilakukan atas nama yang akan menerima uang tersebut. Selanjutnya adalah tempat dan tanggal surat wesel ditarik. Dan terakhir, terdapat tanda tangan dari pihak yang menerbitkan wesel tersebut. Selanjutnya adalah surat sanggup. Surat sanggup atau dikenal dengan promise adalah surat berharga yang membuat kata accept atau promise yang mana penerbit menyanggupi untuk melakukan pembayaran kepada pihak yang disebutkan dalam surat berharga tersebut maupun pengganti dari hari pembayaran. Mengapa dikatakan surat sanggup? Karena surat ini merupakan janji kesanggupan untuk melakukan pembayaran. Bedanya dengan wesel, pada surat sanggup ini tidak ada perintah melainkan pernyataan menyanggupi. Nah, berikut ini merupakan syarat-syarat ketentuan syarat-syarat surat sanggup. Yang pertama itu adalah keterangan terkait untuk menyebutkan bahwa sanggup dalam melakukan pembayaran. Yang kedua, adanya penetapan waktu dan tempat pembayaran. Yang ketiga yaitu adanya tanggal sanggup untuk ditandatangani. Yang keempat, adanya tanda tangan orang yang membuat atau mengeluarkan surat tersebut. Yang ketiga itu ada saham. Pengertian saham ini merupakan yang sudah diatur dalam pasal 40 KUHD yang berarti modal atau perseroan dibagi atas saham-saham atau sero-sero atau nama dan belangko. Saham juga dapat didefinisikan sebagai tanda persyaratan atau kepemilikan seseorang maupun badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Bentuk dari saham
sendiri merupakan selembar kertas yang berisi keterangan bahwa pemilik dokumen tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat saham tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan dari sebagaimana besar penyertaan dan ditanamkan di perusahaan tersebut. Selanjutnya itu ada cek. Cek merupakan surat berharga. Surat berharga. Cek juga surat berharga yang sudah sering kalian dengar. Salah satu surat berharga yang sifatnya sebagai alat bayar, berikut ini ciri-cirinya. Yang pertama, tertulis nama dengan jelas. Yang kedua, adanya perintah atau pembayaran sejumlah uang. Yang ketiga, ada tertera nama badan hukum atau bank yang wajib membayar. Yang keempat, sudah ditetapkan tanggal, tempat pembayaran, dan tempat pengeluaran cek. Yang kelima, syarat-syarat atau ciri dari atas harus terpenuhi. Jika tidak, maka cek tidak sah. Yang terakhir itu tidak dapat mengeluarkan secara atas tunjuk atau perintah, atas bawah, dan atau atas nama. Yang selanjutnya itu adalah kwitansi atau tunjuk. Kwitansi atas tunjuk merupakan surat berharga yang berisi penandatanganan untuk suatu pembayaran sejumlah uang atau dana dan waktu yang sudah ditentukan kepada petunjuk atau atasnya ditunjuk. Selanjutnya itu ada konsumen. Konsumen atau bill of lading merupakan surat pertanggal yang dibuat oleh pengangkut. Pengangkut dalam bentuk hal ini adalah perusahaan pelayaran yang menerapkan bahwa pihak tersebut sudah menerima barang dari pengiriman untuk diangkut pihak tertentu. Dalam surat ini ada nama keterangan mengenai syarat-syarat penyerahan barang yang dikirim. Pihak-pihak yang terkait dalam konsumen ini penerbit, yang dalam hal ini perusahaan pelayaran yang diwakili oleh nakoda kapal, dan pihak penerima atau penggantinya yang dimaksud adalah orang-orang yang namanya ada dalam konsumen. Yang kedua, adanya pengganti pengiriman atau kepada orang yang ditunjuk oleh pengirim. Yang ketiga itu ada orang pengganti pihak ketiga atau orang yang ditunjuk namanya oleh pihak ketiga. Yang kelima itu ada orang yang disebut dalam konsumen atau pembawa. Yang terakhir itu adalah orang yang membuat konsumen itu tersebut. Selanjutnya ada delivery order atau DO. Dalam pasal 520 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia, delivery order merupakan pemegang yang sah dan berhak menuntut penyerahan barang di tempat sesuai ini konsumennya, kecuali pihak tersebut menjadi pemegang tidak sah menurut hukum. Yang terakhir, menurut saya itu adalah surat utang. Surat utang dapat dibagi 3 jenis, diantaranya ada pertama obligasi, surat utang negara (SUN), dan surat berharga syariah nasional atau SBSN. Obligasi merupakan jenis surat utang jangka menengah hingga panjang yang dapat dipindahtangankan. Obligasi sendiri berisi janji untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utangnya pada waktu yang ditentukan kepada pihak pembeli obligasi. Obligasi dapat diterbitkan oleh para korporasi dan negara. Surat utang negara merupakan surat pengakuan utang yang dijamin pembayarannya bunga dan pokoknya oleh negara sesuai dengan berlakunya. SUN dan selanjutnya itu SUN. SUN juga digunakan pemerintah dalam membayari defisit APBN dan menutupi kekurangan kas jangka pendek dalam suatu tahun anggaran. Dari semua macam-macam surat berharga ini, tentu saja dapat dikenakan pajak dalam transaksi penjualan maupun penerimaan barang bunga. Misalnya pengenaan tarif PPh final atas bunga surat atau bunga surat utang atau obligasi dari suatu proyek infrastruktur. Dalam hal ini wajib membayar pajak dikenakan tarif PPh final itu sebesar 15%. Sedangkan wajib pajak luar negeri dikenakan tarif besar 20% sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 100 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan berupa bunga obligasi. Jadi ada macam-macam surat berharga yang dapat dikenakan pajak, yaitu contohnya adalah obligasi. Sekian dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.